Nah, di video kali ini kita akan bahas review dari trading roomnya Scalper 21. Kita bedah bareng-bareng. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli di Scalper 21. Salah. Ulang-ulang ya, nggak usah dipotong. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV. Ini dulu Yes. tuh udah kayak skripnya Mas Teguh. Iya, betul. Lupa sekarang. Nah teman-teman, kali ini kita nggak sendirian. Saya berdua nih sama Mas Teguh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Teguh. Ya, Ini selamat siang. Selamat siang Mas Fadli. karena ada Oke. lighting di pojok sana, jadi anggap ini siang ya. Silakan teman-teman yang nonton bisa jadi subuh. Oh iya. Belum ada matahari. Oke. Nah, teman-teman, di video ini akan cukup menarik karena kita akan bedah gitu ya. Kita akan review apa yang dilakukan Bedah. sama trading room Scalper 21. Yes, Bedah benar. tuh kayak rumah ya. Apa kayak Apa kayak dokter? dokter? Bikinnya dokter ya. Bedah. Kita bedah. Kita review dah Review, ya. review Sepanjang sih. 2021 ini 2022 ini 2022. dari Januari sampai bulan kemarin tuh Agustus ya. Agustus. September Yes. masih jalan. Januari sampai Agustus, apa yang terjadi di Scalper 21 dan bagaimana seandainya teman-teman menggunakan real money Real money. Yes. bertumbuh seperti apa? Nah, kita akan coba hitung bareng-bareng supaya teman-teman kebayang. Oh, Scalper 21 tuh itu loh mas, gitu. Nah, ini sebenarnya berasal dari salah satu postingan Instagramnya Nusantara FX Community ya, 5 hari yang teman-teman. lalu ya. Kalau teman-teman belum follow tuh di pojok ada ya, @Nusantara FX Community itu ya, di pojok ada. Nah, berapa hari lalu mas Teguh? Ya, 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu itu Instagramnya NFC Ada posting Scalper 21 report. Yes. Wah. Itu dari bulan Januari. Dari ya. bulan Januari. Jadi kalau dilihat di bulan Januari mungkin kita bacain sedikit reviewnya. Ada 54 transaksi dan total R-nya minus 23. Jadi ini buat teman-teman mungkin ada lah ya di layar teman-teman bisa lihat TR itu artinya total raise. Yes. Total R-nya, bukan trading room ya. WR itu win rate, jadi teman-teman bisa angka win rate ini untuk memanage ekspektasinya, Mas, benar. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, TP1-nya 44%, berarti ada 44% transaksi yang profit di 1:1. Gitu. TP3-nya 18, kecil banget, makanya minus 14 R. Nah, R itu risk. Jadi kalau teman-teman resikokan 1% misalnya, berarti di TP3 teman-teman minus 14%. Kalau teman-teman ambil TP1, TP2, TP3, berarti bulan Januari kemarin kalau teman-teman ikutin ini loss 23%. 23%. Wah, Betul. ini buka-bukaan nih ya. Nah, kita lihat bulan-bulan selanjutnya gimana Mas Teguh? Di bulan Februari. Februari. Yes. Di TP1-nya itu min 3 ya, di TP2-nya plus 3, di TP3-nya plus 13. Jadi total. Nah, tadi kalau minus risk, Mas. Tapi Yes. kalau profit jadi reward. Total reward yang didapatkan di bulan Februari adalah Untung sama-sama 13. R ya. Risk reward gitu. Dari 39 transaksi, Mas Fadli. Oke, 13 R di bulan 13%. Februari. Next, yang terjadi di bulan Maret Di apa? bulan Maret, Bulan Maret, ini loss lagi teman-teman. Dari 40 transaksi dia menghasilkan minus 29 R. Jadi kalau diakumulasi ya masih loss ya. masih loss. Januari, Februari, Maret. Loss, Oke. yes ya. Kita next di bulan April. Di bulan April. April. Kayak seseorang. April. Ini sedikit ya jumlah transaksinya, cuma Cuman 22, 22. tapi reward yang dihasilkan melebihi dari transaksinya. TP3-nya nih menarik nih. Dia 40% win rate-nya di 1:3. Profit 14 R. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang masih belum terlalu tune in sama NFC, Mas, itu kok win rate-nya kecil 40%, tapi profit. Nah, banyak orang di luar sana bilang trading sistem profit dengan akurasi 98%. Wah, gitu ya. Ini indikator yang akurasinya di atas 95%. Teman-teman, akurasi nggak perlu segede itu. Yes. Yang penting adalah resiko yang teman-teman resikokan per transaksi berapa dan reward yang teman-teman harapkan take profitnya berapa. Kalau 1:3, teman-teman dengan 40% aja, teman-teman udah profit. Udah profit kan? 14 R. Betul. Kalau risknya 1% udah profit 14%. Gitu. Malah kalah sama yang TP1 ya. TP1 TP1 54. win rate-nya 54%, cuman 2% Cuman 2, profitnya, ya. 2R gitu. Jadi TP3 emang lebih gede. Makanya rewardnya mesti jauh ya. Betul. Totalnya 27. Wah, mantap. Di
Lanjut bulan Mei. Mei. Nah, ini juga sama ya. Jumlah transaksinya 28. Ini jumlah transaksi ya, Mas Jumlah Fadli, ya? transaksi. Bukan jumlah trading plan. Kalau jumlah transaksi Ya, jumlah transaksi artinya bisa yang lebih ke sedikit hit gitu, yang gitu ke hit ya. gitu. Yang kalau trading plan-nya mungkin bisa jadi 50 nih. Ya, ada yang cancel, Dipanggil, nggak jadi betul. diambil gitu kan. Kalau cancel kan belum jadi transaksi. Yang jadi transaksinya 28 dan hasilnya 31 31 R. R. Wah, ini asik nih, sebulan profit 31%. Tapi ingat tadi ada yang 29 minus ya. Ini di bulan Juninya. Juni. Nah, di bulan Juni jumlah transaksinya 30 transaksi dan total risk atau total reward yang didapatkan adalah 14 R. Masuk ke bulan Juli, Mas Fadi, itu ada jumlah transaksi 33 transaksi dan total 33. rewardnya jadi 38. 38 R-nya. Ini TP3-nya berapa bulan? dong, ngeri banget. 19 R ya. Cuma 39% padahal ya kan. 39%. Akurasinya 39%, dapat rewardnya 19 R. 19 R. Wah, Juli. Luar biasa. Bulan terakhir Agustus. Juli, Agustus. Nah, Agustus minus lagi. 11. Nah, mungkin gini Mas Fadli ya. Itu gimana sih cara hitungnya? Kalau misalnya diakumulasikan dengan uang beneran, ya kan gitu ya, uang beneran. Gitu. Nah, kita ada simulasinya ya teman-teman ya. Jadi kalau diakumulasikan sama uang beneran. Nah, ini supaya teman-teman lebih ngerti, supaya kebayang lebih jelas gitu kan. Karena ada beberapa komen nih di komentar, di kolom komentar. Sebentar ini kita bacain rekapnya Mas Teguh. Yes. Jadi dari Januari sampai bulan Agustus, berarti 8 bulan, Scalper 21 itu membukukan profit sebanyak 60 R. Ya. Jadi akumulasi semua bulan dari semua risk itu ada 60 R. Gitu. 60% per 8 bulan ya oke lah. Ya, lumayan oke. Bukan oke Gitu lagi ya. Mas. Oke banget gitu ya. Apalagi dengan jumlah transaksi yang cukup banyak ya, teman-teman akan bisa banyak belajar dari sana. Nah, komennya nih ada beberapa yang sepertinya kita perlu perjelas nih Mas Teguh. Siap. Ada yang bilang awesome katanya. Awesome. Ini robot apa indikator? Bukan dua-duanya. Ya. Oke. Ini ada yang Bulan jawab Agustus kok sama ya Mas minus? Ya bulan Agustus tadi kan minus 11 R ya. Betul. Ini sama-sama Mas nasi uduk hunter apa ya? Sama minus juga gitu ya. Oh, sama dia maksudnya ya. Bisa jadi. Oh, oke. Sinyal or edukasi. Nah, teman-teman, Scalper 21 ini adalah acuan transaksi teman-teman untuk teman-teman dapatkan sell atau buy area. Mostly orang bilang di luar sana sinyal, tapi sebenarnya tim trading room-nya itu mengklarifikasi ya, bukan klarifikasi, apa sih? Disclaimer gitu ya. Yes. Kalau ini itu dirilis untuk ketujuan edukasi. Tapi tim trading room mereka tetap bertanggung jawab untuk memberikan hasil afternya. Jadi before-nya mereka punya, after-nya mereka punya. Dan mereka pertanggungjawabkan itu. Makanya ketemulah R-nya, jumlah profitnya berapa, loss-nya berapa. Tapi teman-teman boleh ambil 100%, boleh ambil sebagian, boleh tambahin trading plan sendiri, boleh. Jadi ini untuk tujuan edukasi. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada yang menarik nih Mas, dari Mas Susilo 7211 ya. Sayangnya buffer harga SL dan TP 123 nggak disertakan dalam sinyal free yang di Telegramnya katanya. Jadi beda banget sama sinyal NFC yang di Trabelio. Ya betul, kalau di NFC kan ada kita bikin TP1, TP2, TP3, ada nilainya. ada buffer SL-nya zone-nya juga gitu ada ya. nilainya kan gitu. Iya, Nah, iya. kalau memang di Scalper 21 itu tidak gitu ya. Ya, Harusnya karena disertakan sih. nanti kita coba sampein deh ke tim trading room-nya ya. Karena memang mereka cuma cantumkan misalnya buy area. Buy area-nya Nah, gitu. itu juga membuka kemungkinan gini teman-teman. Sebuah area itu tidak harus plek-plek ngikutin apa yang teman-teman lihat. Benar. Teman-teman boleh buy dimanapun di area itu. Jadi transaksinya itu boleh di harga berapapun di dalam buy areanya. Yang tidak boleh digeser adalah stop loss-nya. Semakin sempit areanya, risk reward 1/3-nya semakin dekat, semakin gampang dicapai. Tapi ada resiko, nggak kepanggil, cuman kesentuh dikit, yang lain dapat transaksi, yang ngambil lebih sedikit areanya nggak dapat. Itu aja. Jadi perlu di reset ya. Tapi mungkin nanti akan ada pertanyaan. Terus ini jadi risalnya gimana? Kenapa bisa dapat angka ini? Nah, biasanya sih sama mereka juga nih ya, tim dari Scalper 21 ngikutin buffer zone-nya 5 pip atau ada yang 7 pip gitu, tetap sama sih gitu. Jadi rules-nya tetap sama. Nah, Scalper 21 ini kan trading room yang juga sama menggunakan teknik
unfilled Supply and order, demand, supply ya. and demand yang selama ini kita juga jalanin teman-teman. Benar. Jadi kalau teman-teman yang udah lama kenal NFC mungkin udah ngerti ya, kita tekniknya pakainya unfilled order namanya, Betul. supply and demand. Tapi kalau yang baru, nah teknik ini salah satu teknik di mana teman-teman nggak perlu nongkrong ngencet berjam-jam, kita pakai pending order. Ini asik makanya. Asiknya, ya. Nah, sekarang itu ada yang nanya lagi, apalagi ini Min. Nah, berarti kan Iya, teman-teman kita baru nih ya. Karena Scalper 21 ini udah connect sama NFC udah lama Mas Teguh, dari kapan ya? 2 tahun ada? 2 tahun kayaknya Mas, 2021 ya? Kayaknya 2021 atau mungkin 2020 ya. Saya lupa teman-teman tepatnya kapan. Cuman saya 2021. merasa bertanggung jawab untuk mereview apa yang mereka lakukan selama 8 Betul. bulan ini karena banyak yang nggak tahu. Nah, itu dia. Nah, sekarang coba kita bahas kalau seandainya beneran ditransaksiin. Nah, Bener. ini sebenarnya penemuannya Mas Teguh nih. Selama ini saya seringkali menyarankan ke teman-teman semua untuk bikin untuk bikin risk itu by persen. Mostly teman-teman pasti udah pakai risk by persen gitu ya. Yes. Kalau dibikin 1% per transaksi ya udah 1%, ngikutin tuh 1%-nya by percentage balance. di balance terakhir yang ada berapa kali 1% gitu ya. Kalau setengah ya setengah persen, 2% ya ikutin 2% gitu. Nah, ternyata jauh lebih mudah kita menghitung untuk tujuan review ya. Bener. Kalau seandainya dipakaikan risk by money. Nah, risk by money ini kalau di trading assistant yang teman-teman punya, itu kita baru ada Risk by percent. risk by percent yang Yes. oke. Yang udah oke dua-duanya, persen dan money itu ada di iZone Pro. iZone Pro, yes. Nah, iZone Pro itu teman-teman tinggal pilih areanya, teman-teman klik areanya, dia udah rekomendasi tuh buy dan sell-nya. Habis itu langsung pindah ke trading assistant. Di situ teman-teman tinggal masukin mau berapa resikonya gitu. Yes. Misalnya modalnya $5.000 Mas Teguh. 5.000, iya. Berarti kalau 1%-nya berapa? 50. 50. Nah, teman-teman tinggal tulis aja $50, dia akan langsung hitungin. Begitu teman-teman klik place order, dia langsung pasang di akun MT4 teman-teman Benar. semua. Udah ada harga buy-nya, udah ada stop loss-nya, ditambah buffer zone dia sudah Dan ngitung sudah sendiri. menentukan lotnya. Sudah berapa menentukan gitu. lotnya berapa berdasarkan balance teman-teman semua. Karena satu lebar area itu kita maunya rata-rata $50 gitu. Betul. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya akun real teman-teman semua dikonekin dengan hasil Scalper 21 tadi? Wah, Oke. kita coba ya. Nah, ini dia. Jadi, Di layar teman-teman mungkin udah lihat ya, ini ada trade review Scalper 21 Januari 2022. Nah, ini kita dari 2022 aja Dari ya. 2022 Januari ya. Ini Nah, ini adalah transaksi dari setiap single transaction yang diciptakan sama Scalper 21. Teman-teman lihat di sini ada yang cancel, ada yang cancel, ada yang cancel. Kalau teman-teman ingat tadi di slide sebelumnya, teman-teman lihat kan dari hasil bulan Januari itu cuma sekian transaksi. betul. Karena nggak semua. Teman-teman lihat di sini, dia punya 80 80 trading plan trading plan, yang yes, diambil. Ada yang loss, ada yang win gitu ya, ada yang cancel. Nah, yang cancel ini nggak masuk ke dalam report karena nggak ada transaksinya. transaksi. Gitu. Oke, di sebelah kanannya teman-teman bisa lihat resultnya. Jadi kalau misalnya TP1, TP2, TP3, teman-teman akan melihat dia kalau loss ya -1 karena semua risk tetap 1. Tapi kalau TP3 nih misalnya kayak Audio USD yang ini nih. Nih, dia itu punya hasil win di TP3. Nah, karena dia TP3, R di TP1 dapat 1, di TP2 dapat 2, di TP3 dapat 3. Nah, ini kita bikin akumulasi rumusnya di sebelah kanan ini. Jadi kalau dia plus 3 ya dapat plus 3, makanya tadinya -12 jadi -9. 9. Kalau misalnya -1 ya -9 jadi -10 kayak gitu ya. Nah, kita coba asumsikan teman-teman, simulasikan kalau start dengan $5.000 gimana? Yes. Jadi kalau misalnya 10.000 gimana Mas? Ya lu kali 2 aja bro Tinggal gitu ya. Kalau 1.000 Mas gimana? Bagi 5 gitu kan. Kalau 2.550, kalkulatorin dah gitu ya. Gitu ya. Oke. Resikonya kita anggap 1% ya, kita bikin sama Ini semua. konfigurasinya ya. Ini konfigurasinya, risknya 1%. Risknya 1%. TP-nya ambil. Konfigurasi itu apa Mas Teguh? Ya, konfigurasi ini ya. Settingan awal lah ya. TP-nya ambil 1, 2, 3. Ambil semua 1, 2 dan 3 Jadi- dan resikonya di total jadi 3%. Jadi Yes. misalnya kayak euro USD nih. Berarti Loss kita misalnya, ambil kan? semua tuh. TP1 diambil, TP2 diambil, TP3 diambil. Ini semua kita ambil dengan cara yang sama. Yes. Gitu. Ya. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, seperti apa? Ya seperti ini. Itu kayak gue udah selesai ngomong padahal belum.
Oke, Januari apa yang terjadi? Kita start dengan $5, teman-teman ingat tadi di bulan Januari kita minus 23. Yes. Oke. Karena Nah, tadi $50 berarti $50. 50 dikali minus 23 menghasilkan minus 1150. Tuh ya, Jadi teman-teman lihat. lumayan ya kalau misalnya Ya. teman-teman menggunakan the balance $5.000 Jadi minus loss tuh 1150, 20% lebih. 23%, ya 23%. 23% ini Udah benar dapat udah 23%. berusaha pintar padahal 20% lebih. Itu udah jelas-jelas ya. Oke, hasilnya Sisanya- teman-teman, sisanya sisa balance adalah 3.850. 3.850. Nah. Januari. Nah, ini teman-teman nanti boleh minta filenya ke teman-teman NFC ya. Teman-teman bisa klik di bawah video ini ada di biolinki.co/Nusantara Teredukasi. Diklik, teman-teman masuk ke dalam live chat WhatsApp. Teman-teman pilih siapapun yang ada di sana, nanti teman-teman bisa ngobrol. Mas, tadi Mas Fadli cerita tentang Scalper 21. Saya minta filenya dong, pengen lihat yang cancel yang mana aja. Ini ada limit price-nya, bahkan teman-teman bisa lihat bentuk areanya seperti apa. Balik ke masa lalu, teman-teman kasih garis, teman-teman akan ngerti. Ambilnya di sana. Bahkan ada time frame-nya. Yes. H1, M15, H1, M15 tuh. M30 diambil sama dia, suka-suka aja pokoknya ya. Betul. Jadi memang namanya juga scalper ya, lebih rendah time frame-nya. Suka-suka. Suka-suka dia. Oke. Oke, ini loss 3.850 sisa duit. Ingat, sisa Kita duit masukin 3.850 ke bulan ya. depan Februari. Nah, ini teman-teman, ini selalu berusaha 1% ya. Jadi kalau Iya. misalnya sisanya 3.850, maka Jadi, bulan Februari awal Kita ulangi dari nol ya. kita kembali Fitri. Kembali. Jadi kita ulangi 1%-nya dari 3.850 kita buletin ke Kita bawah buletin ke supaya bawah. lebih konservatif. Oke. 38. Jadi 38. Nah, Oke. apa yang terjadi di bulan Februari? Ternyata profit 38 dolar dikali 13 R dapat 494. 494. Balance-nya nambah. Jadi Yes. 4.300 dolar. 4.344 ya. Ini Februari. Februari, yes. Maret. Maret Ini minus 29, lebih gede ya. Jadi risknya Kan jadi tadi- 43. Karena tadi dari 43 startnya 43 ya. Yes. Minus 1.247, sisa balance-nya Sisanya 3.097. 3.097. Maret. April berarti kita mulai tanggal 1 April dengan risk berapa tadi? 30 dolar. 30 dolar, Nah, yes. win loss ya, profit loss. Dan ternyata Akhir profit, bulan ternyata Di akhir bulan 27 R. 27R. Nah, 27R dikali 30. Dikali 30. Karena Start kan di awal start bulan kan 30, 30. gitu. Dapat 810 dolar, bertambahlah jadi 3.900. 3.997. Masih minus. Nggak ada yang berbeda ya angkanya? Cuman dipindah-pindahin ya? 3097. 3097, 3907. Ini tadi kita sempat berdebat ini teman-teman. Ini salah 9-nya kayaknya gue. Tapi enggak kok ini rumus. Tapi masa Excel bodoh gitu kan. Ya karena kita percaya Mark Zuckerberg. Kok Mark Zuckerberg? Microsoft siapa sih gue? Situ. Bill Gates. Bill Gates. Karena Mas Bill Gates lebih pintar dari kita, percayalah. Ya udah. 9-nya cuma pindah dari tengah ke Oke. tengah. Tengah ke tengah lagi. Di Oke, next 39 dolar ya berarti ya. 1 Mei 39. kita mulai dengan 39 dolar yang terjadi di akhir Mei 31 R. 31 Teman-teman R. lihat tadi Nah, kali ini 39 sudah mulai BEP dan 5.100 Profit, dolar. ya. Sudah ada kabar bahagia. Nah, Kabar teman-teman bayangin. Jadi ini untuk memang untuk ekspektasi memberi bayangan gitu ya, teman-teman kan? semua. Benar-benar. Oh, ternyata ada profit, ada loss ya, Mas, di bulan-bulan tertentu ketika kita scalping. Nah, ini yang terjadi. 5.100. Berarti mulainya dengan 51 dolar. 51 dolar. Nah, Yes. gampang ya, 1% dari 5.100 ya 51. 51 dapat 14 R, 14 dapat R. 714 dolar, alah 5.830. Oke, kemudian Ini next berarti jadi 58. udah mulai nih. Orang biasanya nanya nih, Mas, segini di WD berapa ya? Waduh, itu saya senang kalau lihat kayak gitu ya. Teman-teman di DM Instagram saya atau Mas Iya. Teguh gitu nanya, Betul. Mas, ini udah profit berapa nih berarti nih? 5.830 ini hampir 10% ya. Iya. Dari dari 5.000 tadi berarti kan? kalau ke 6.000 20% Mas Teguh. 10%-nya kan Iya, 500 iya, dolar. iya. Lebih dari 10%. Ini gimana? Nah, terserah teman-teman mau compounding lagi jadi 58 dolar per risknya atau mau di WD terus jadi 50 dolar lagi misalnya Yes. boleh gitu ya. Di kasus ini kita compounding. Oke. 58 mulai di awal Juli. Bulan Juli profit 38 R. Jadi Nah, berakhir ini dia. dengan 8.000 dolar. Jadi profit Balance, 2.204 ya. Oke, ini asik banget nih. 2.200 Mas profit sebulan. Iya. Bisa dari scalping, ya begitu adanya. Gitu ya. Memang kadang minus 20 plus 30 ya oke lah. Namanya juga trading.
$8.000 dan bulan Agustus bulan terakhir ini Ini terjadi minus 11 ya. minus 11R. Tadi kan ada nanya tuh ya, Betul. Mas bulan Agustus minus sama gitu ya, sama kayak sama dia mungkin maksudnya ya. Yang nasi uduk Oke. apa tadi? Minus $880 Mas Teguh. Jadi, nah sisa balance-nya adalah 7.154. 7.154. 7.154. Jadi profit $2.154 Berarti dari 5.000 dalam 8 Berapa? bulan. Oh, udah hampir 50% Oke, profit. jadi kalau sebenarnya. kita rata-rata, coba ya. Bener. Nah, ini yang perlu di-manage ekspektasinya. Jangan ngeliat cuma rata-ratanya, terus dianggap itu tiap bulan Betul. begitu. Enggak, ya. Teman-teman punya total profit 2.154 dibagi modal teman-teman semua 5.000 di awal, maka sepanjang ini teman-teman kali 100 ya, profitnya 43%. Kalau dibagi 8 bulan ya, Januari sampai Agustus, itu 5,385%. Jadi sebulan Iya. teman-teman profit 5,3%. Nah, inilah asal mula kejadian nyata ketika Mas Teguh bilang, ya profit kita kadang 3%, kadang Betul, 5%, kadang 10%. Ini 5,3% teman-teman. Jadi bukan Gitu. Jadi jangan punya bayangan, oke. berarti tiap bulan ini untuk gitu ya. punya duit 5 juta sebulan, modalin 100 juta aja, Eh, pasti 5 juta 300 kan berarti. Kalau 5,3%. Tidak seperti itu. Kadang-kadang profit 10, kadang puasa dulu. Iya. Gitu. Soalnya gue pernah ditanya, Mas, itu kan trading plan bulan kemarin minus, kok belanja terus? Ada. Aku ada ingat itu. Ingat ya dirimu? Iya, iya, iya. Ya, kalau profit gede ditabung bro, jangan dimakan semua gitu loh. Kalau misalnya lagi minus, ya puasa, WD. Tapi kan tidak puasa perut. Gini Mas Padi. Gitu. Mungkin Ya, aduh ya, jadi sensitif ini ya. Oke, itulah pokoknya. Ya, gitulah ya. Jadi teman-teman perlu manage ekspektasi. Bener. Dan profesi trader akan mengalami pasang surut seperti itu. Itu yang perlu teman-teman siapin. Ini bukan gaji bulanan, teman-teman. Bener. Bukan bunga yang pasti selalu ada. Nah, tapi Scalper 21 bisa bantu teman-teman semua untuk mempermudah karir teman-teman seandainya teman-teman tidak mampu tuh sampai 80 plan per hari per bulan gitu ya. Ini aja 48 Agustus terakhir. Ini kalau teman-teman lihat balik lagi nih ke sini. 51, ini 52, ini 39, ini 45. Ini berapa? 64. Jadi ada 64, banyak yes. gitu. Tidak semua jadi transaksi, perlu ada cancelnya juga gitu-gitu ya. Yang enak sih teman-teman punya Scalper 21, punya Mas Teguh gitu ya. Punya order taker, punya orang yang manage akun-akun teman-teman semua, teman-teman bisa jadi passive investor. Tapi ya mulailah dari apa yang teman-teman punya dulu. Berapapun modal teman-teman semua asal nggak di bawah 500 lah. Kalau scalping kalau bisa lebih di atas 1.000 lah. Makanya saya kasih bayangan 5.000 karena 5.000 ini modal yang akan selalu bisa teman-teman adjust 1%-nya. Jadi lotnya selalu cukup. Gitu. $50 per transaksi ya bisa diatur dengan trading asisten yang kita punya. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya risk-nya cuma $3 per transaksi itu repot. Trading asistennya pusing. Gitu. Ya. Oke, itu Oke. aja mungkin teman-teman. Thank you sudah nonton sampai akhir. Buat teman-teman yang sama sekali nggak ngerti dari awal sampai akhir, mungkin video ini bukan untuk Anda. Teman-teman ngobrol aja sama tim konsultan edukasinya NFC, ada di bawah video ini tuh ya, buka di kolom deskripsi. Teman-teman subscribe dulu channelnya. Nah, ini penting. Oh iyalah, penting. Biar kayak YouTuber beneran tuh, walaupun AdSense-nya nggak cukup buat beli kamera. Tapi teman-teman subscribe aja. Tujuannya apa? Supaya teman-teman dapetin update kapanpun kita upload video baru dan langsung dapetin manfaatnya, nggak ketinggalan gitu ya. Nggak nanya kayak teman kita tadi, apalagi ini Min. Nah itu berarti ketinggalan sedikit ya teman-teman. Tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi ketika kita upload, supaya teman-teman bahagia ya. Ini tim YouTube juga bahagia gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Ada lagi Mas Teguh? Cukup. Mungkin cukup ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, Mas gimana caranya, daftarnya gimana, apa ada grupnya, ada grup Telegram gitu ya. Ada. Terus nanti teknisnya gimana, saya dapetinnya gimana, akunnya gimana, broker apa yang harus dipakai, depositnya berapa, semuanya sudah bisa dijawab sama tim konsultan edukasi kita yang keren-keren. Teman-teman, langsung klik aja di bawah video ini, biolinki.co/Nusantara Teredukasi dan lanjutin chat ke mereka. Mereka sudah dilatih, dididik, dan dimaksimalkan kemampuannya untuk bantu teman-teman semua. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Thank you Mas Teguh. Kita sudah review Scalper 21 ini. Thank you, Mas Nanti Wali, kalau sama-sama. misalnya Lanjut, next lagi ya. ada angka-angka lagi gitu ya, sampai Desember misalnya kita review lagi. Kita review lagi. Sampai ketemu di video review berikutnya.